Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri, saluran informasi. Guyub Rukun Bangun Sukowati. Selamat pagi sahabat Radio Buana Asri. Salam sejahtera, semoga saudara dalam keadaan yang baik. Jumpa lagi dalam Mimbar Agama Kristen dengan saya, Pendeta Enos Bayu Setiadi, melayani di GKI Masaran Sragen. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari sejenak kita berdoa. Tuhan Sang Pencipta dan Pemelihara kehidupan, pagi hari ini kami mengucap syukur bahwa kami boleh mengalami hari yang baru. Kami mengucap syukur bahwa setiap pemeliharaan Tuhan boleh kami sambut, sehingga kami mengalami berbagai hal yang baik pada saat ini. Di tengah kami mengawali seluruh aktivitas dan tugas tanggung jawab kami, sejenak kami merenungkan sabda Tuhan yang kami imani boleh menuntun kehidupan kami untuk hidup dalam kehendak Allah. Dan kami percaya Roh Kudus yang menaungi setiap kami, sehingga manusia kami yang lama boleh terus diperbaharui dalam kehendak Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyambut sabda-Mu. Amin. Firman Tuhan akan saya bacakan dari Injil Lukas pasal 14 ayat 25 sampai yang ke-33. Lukas 14 ayat 25 sampai 33 yang berbunyi demikian. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu? Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, 'Orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya.' Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku." Demikian sabda Tuhan bagi kita. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, beberapa kali saluran pembuangan wastafel di rumah pastori saya tersumbat. Akibatnya air tidak bisa terbuang dengan maksimal. Lalu saya membongkar saluran wastafel dan ternyata di dalamnya banyak kotoran yang sudah banyak dan menyumbat. Bahkan kotorannya sudah sangat bau busuk. Dengan cepat dibersihkan, lalu saluran wastafel itu dipasang kembali dan akhirnya air bisa mengalir dengan lancar. Cerita ini menjadi gambaran kehidupan kita sehari-hari. Terkadang kita ada situasi di mana hidup kita itu banyak hambatan. Ada banyak sumbatan yang membuat kita tidak bisa maju dan berkembang. Sumbatan-sumbatan itu bisa saja adalah kebiasaan buruk yang kita miliki. Sumbatan itu bisa saja sebuah pengalaman traumatis di masa lalu atau luka batin kita.
Sumbatan itu bisa kebencian dan kekecewaan terhadap sesuatu, atau sesuatu yang melekat erat, atau juga kedukaan yang belum selesai dari diri kita. Ironisnya, saudara-saudara, tidak sedikit orang yang membiarkan sumbatan itu tetap ada di dalam diri kita, tidak mau membersihkan dan melepaskannya. Kalau ditanya pada setiap kita, apa harapanmu terkait dengan hidup? Perubahan. Saya ingin hidup berubah jadi lebih baik. Saya ingin berubah lebih baik dari masa yang lalu. Tapi saudara-saudara, perubahan itu tidak akan bisa terjadi pada seseorang ketika tidak mau melepaskan sumbatan-sumbatan yang mengganggunya. Orang menghirup nafas saja harus melepaskan. Coba saudara bernapas, menghirup lalu diam saja tanpa melepaskannya kembali. Apa yang terjadi? Sengsara. Perubahan hidup mengharuskan kita untuk melepaskan. Melepaskan itu lalu berdampak kebahagiaan. Jadi sumbatan dan hambatan itu jangan digondeli. Tapi bukan berarti bahwa harta kita dilepaskan, dihambur-hamburkan, foya-foya, atau lebih ekstrimnya, istri kita dilepaskan, anak kita nggak diopeni. Bukan begitu maksudnya. Tetapi ketika ada waktu di mana perubahan itu terjadi karena ada sesuatu yang tidak bisa diselamatkan, ya kita harus belajar melepaskannya. Mungkin karena sesuatu supaya diri kita atau keluarga selamat, kita melepaskan harta kita. Kendaraan kita dilepas, rumah kita dilepas untuk membantu pengobatan. Oleh karena itu, semua situasi itu menjadi latihan dan pengertian kita, menjadi sebuah modal yang berharga bagi kita untuk bisa melepaskan. Dalam bacaan kita yang menjadi perenungan hari ini, Tuhan Yesus tidak menginginkan seseorang terbelenggu atau terhambat dengan apapun, sehingga dia tidak bisa menyambut kerajaan Allah. Maka dengan keras Tuhan Yesus berkata, "Jikalau seseorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku." Ini adalah cara yang Tuhan Yesus sampaikan agar seseorang bisa melepaskan sumbatan-sumbatan itu. Tapi pertanyaannya, apakah sebegitu kerasnya? Apakah benar Tuhan Yesus meminta kita untuk membenci orang-orang yang terdekat dalam kehidupan kita? Tidak mudah sebenarnya memahami ucapan Tuhan Yesus ini. Maka ucapan Tuhan Yesus ini harus dipahami dengan cara yang benar dan bukan dipahami secara harfiah. Benar-benar bahwa kita membenci keluarga kita. Bukan itu. Tuhan Yesus ketika mengucapkan ini, ia sedang berada dalam perjalanan menuju Yerusalem. Dan kita tahu perjalanan menuju Yerusalem adalah sebuah perjalanan yang tidak mudah. Di sana Tuhan Yesus mengetahui bahwa perjalanan itu adalah perjalanan menuju penderitaan dan salib. Nah, orang-orang yang bersama-sama dengan Tuhan Yesus, murid-murid dan setiap orang yang mengikutinya berpikir bahwa mereka itu sedang menuju pada kekuasaan dan kemuliaan yang kelak akan didapati oleh Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus tahu cara berpikir yang demikian itu bukan melekatkan diri pada Tuhan Yesus, tetapi sebuah perwujudan bahwa mereka menginginkan dunia, bahwa mereka menginginkan kuasa dan kemuliaan melalui diri Tuhan Yesus. Dan karena itu mereka justru tidak mendapatkan kerajaan Allah. Oleh karena itu Tuhan Yesus mengingatkan kepada mereka bahwa seseorang yang sedang mengikuti Dia tidaklah sedang berjalan kepada kekuasaan dan kemuliaan duniawi, tetapi sedang berjalan pada kerajaan
Allah, di mana Allah lah yang menjadi raja dan firman-Nya yang harus ditaati. Saudara, hampir pasti kita menempatkan kata benci dalam konotasi yang negatif. Kata itu sejajar dengan perasaan sangat tidak suka, ya. Kata benci yang dipakai oleh Tuhan Yesus dalam Lukas itu dalam bahasa Yunani, misei, dari akar kata miseo, yang artinya kurang mengasihi. Jadi kalau dalam bahasa sederhana yang sebenarnya ingin dikatakan, kasih saya kepada Allah adalah segalanya, sehingga mengalahkan kasih saya kepada orang tua, sanak keluarga, bahkan diri saya sendiri. Mengapa Tuhan Yesus membuat pernyataan demikian? Ya, karena seringkali keluarga dan orang terdekat dalam hidup justru menjadi penghalang untuk mengalami kerajaan Allah. Dua, dalam bagian Injil yang lain pun Tuhan Yesus sudah menyampaikan bahwa kasih kepada Allah harus diwujudkan kepada kasih kepada sesama. Jadi bukan berarti bahwa memang perintah Tuhan Yesus untuk membenci dan membuang keluarga, bukan. Tetapi harus melihat di mana kemelekatan kita. Apakah sungguh-sungguh kepada Allah sebagai sang sumber hidup atau kepada yang lain, termasuk kepada keluarga, sehingga kita lalu tidak mendekat kepada Allah. Maka kita harus menyadari bahwa kemelekatan ini berkaitan dengan kehidupan yang akan kita alami. Kita melekat kepada Kristus atau kita melekat kepada duniawi. Melepaskan kemelekatan pada duniawi bukan berarti melepaskan tanggung jawab. Maka kita harus bisa membedakan dua hal itu dengan baik. Bukan berarti bahwa kita lalu melepaskan tanggung jawab terhadap keluarga, pekerjaan, dan masyarakat. Kita diminta untuk melekat pada Kristus yang membuat kita mengerti peran dan tanggung jawab kita pada dunia, pada keluarga, dan masyarakat. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita mengharap perubahan hidup yang lebih baik, maka kita harus ikhlas melepaskan setiap sumbatan-sumbatan di dalam kehidupan kita. Itulah yang membuat kita bisa bergerak, bertumbuh, dan berkembang. Bahkan kita mengalami kerajaan Allah. Kiranya kita mau menyerahkan diri sepenuhnya supaya seluruh kehidupan kita semakin mengalami berkat dan kasih Allah. Karena sumbatan dan hambatan itu sudah dilepaskan dari kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersama-sama berdoa. Syukur kepada Tuhan, Sang Firman yang hidup, yang senantiasa boleh hadir mengasihi kami, mengingatkan dan menyadarkan melalui sabda firman Tuhan. Seringkali dalam pengakuan bibir kami, Tuhanlah yang menjadi juru selamat kami. Tetapi pada saat yang sama, dalam pemikiran, keputusan, dan sikap kehidupan kami, bukanlah Tuhan yang kami indahkan. Maka kiranya Tuhan menolong kami untuk belajar melepaskan berbagai hambatan dan sumbatan-sumbatan dalam kehidupan kami, yang membuat kami tidak mengalami rahmat dan kasih Allah yang besar. Kami berharap kehidupan kami dibersihkan oleh kuasa kasih Tuhan, membuat kami terus mengalami pembaharuan. Setiap hari kami terus dipulihkan dan kehidupan kami senantiasa di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Kami bersama-sama berdoa bagi mereka yang sedang bergumul di tengah berbagai situasi, mereka yang bergumul dengan keluarga, mereka yang bergumul dengan pekerjaan dan tekanan ekonomi, mereka yang bergumul dengan pasangan hidup dan studi, bahkan mereka yang sedang bergumul dengan sakit dan mengupayakan pemulihan.
Kami percaya bahwa cinta Tuhan menghampiri mereka, memampukan mereka untuk terus berjuang di tengah pergumulan, dan mereka mengalami kekuatan di dalam Tuhan. Kami bersama-sama berdoa untuk pemerintahan kami, di masa akhir pemerintahan kami. Kiranya Tuhan boleh menolong dan terus memberikan hikmat, sehingga setiap kebijakan dan keputusan boleh sungguh-sungguh mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat, pun juga bagi pemerintahan yang terpilih yang akan dilantik. Kiranya Tuhan juga boleh menolong sehingga pemerintahan kami dapat terus mengupayakan perdamaian, keadilan sosial, dan keutuhan ciptaan. Terkhusus kami berdoa untuk pemerintahan Kabupaten Sragen. Kiranya semuanya ada di dalam rahmat dan Tuhan yang memberkati kota kami, sehingga Sragen boleh semakin dirasakan kesejahteraannya bagi setiap warga yang tinggal. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri, saluran informasi. Guyub Rukun Bangun Sukowati.